warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang konsep dari fungsi kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apakah di atas? Apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika melintasi sebuah jembatan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita memang kadang tidak memperhatikan bahwa di sekeliling kita itu ada objek-objek yang dibuat berbentuk kurva grafik fungsi kuadrat. Seperti jembatan pada gambar di atas. Nah, jembatan tersebut itu memiliki kawat penahan jembatan yang dibuat berbentuk kurva dari fungsi kuadrat. Nah, paling tidak seperti ini ya, tampilan dari samping. Hal tersebut dapat menjadi pemikiran kita selanjutnya. Kenapa kawat penahan jembatan tersebut dibuat berbentuk kurva dari fungsi kuadrat? Kenapa tidak dibuat berbentuk garis lurus saja, ataupun dibuat berbentuk segitiga, atau bentuk yang lain? Nah, itu adalah salah satu penerapan dari grafik fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya masih banyak penerapan konsep fungsi kuadrat dalam kehidupan. Seperti ketika seorang pemain basket akan memasukkan bola basket ke ring. Nah, di sini kita dapat memperkirakan apakah bola itu nanti masuk atau tidak ke dalam ring. Kemudian juga dalam suatu pancuran. Nah, air yang memancar dari suatu sumber pancaran itu dapat juga dibuat atau diperkirakan seberapa jauhnya. Selain itu, seberapa jauh jangkauan airnya ya, sehingga dapat masuk ke dalam kolamnya sesuai dengan keinginan dari perancangnya. Selain itu, perahu boat. Nah, pada perahu boat seperti ini, dengan menggunakan konsep fungsi kuadrat, kita dapat menentukan berapa kecepatan dari perahu boat tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian dari fungsi kuadrat, kemudian dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Nah, apa itu fungsi kuadrat? Jadi fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi matematika yang memiliki variabel dengan derajat tertinggi 2. Jadi bentuk umumnya bisa kita tulis seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi fx itu sama dengan y ya. Nah, di sini dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0 dan A, B, C itu anggota himpunan bilangan real. Nah, bentuk grafik dari fungsi kuadrat itu adalah berbentuk parabola. Jadi ada dua macam, ada yang menghadap ke atas parabolanya dan juga ada yang menghadap ke bawah. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat itu adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Nah, karena a tidak sama dengan 0 berarti kemungkinannya ada dua. A-nya itu kurang dari 0 atau A-nya lebih dari 0. Untuk A yang kurang dari 0 atau A lebih dari 0 itu nanti berfungsi untuk menentukan arah dari grafik parabola tersebut. Nah, untuk A yang kurang dari 0, nah itu nanti grafiknya parabolanya itu menghadap ke bawah. Sedangkan untuk yang A lebih dari 0 itu grafiknya menghadap ke atas. Nah, pada setiap grafik ini itu antara sisi kiri dan sisi kanan pada setiap grafiknya itu saling simetris. Nah, jika ini adalah garis yang membagi dua persis kedua parabola tersebut, nah garis ini disebut dengan sumbu simetri. Jadi membagi dua sama persis setiap grafik tersebut.
Nah, ini disebut dengan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini akhirnya membuat jarak setiap titik bagian kiri dan bagian kanan pada grafik itu, jadi titik-titik di sebelah kiri grafik dan titik-titik di sebelah kiri sumbu simetri dan titik-titik di sebelah kanan sumbu simetri itu akan berjarak sama terhadap sumbu simetri, ya. Jadi jaraknya sama. Nah, kemudian perpotongan antara sumbu simetri dengan grafik, nah itu disebut titik maksimum untuk yang A kurang dari 0. Sedangkan untuk yang A lebih dari 0, karena grafiknya menghadap ke atas, maka titik potongnya antara sumbu simetri dengan grafik itu disebut titik minimum. Mengapa disebut titik maksimum? Karena titik tersebut menduduki titik yang paling tinggi di antara semua titik-titik yang ada pada grafik tersebut. Begitu juga untuk titik minimum, titik tersebut mempunyai kedudukan yang paling rendah di antara titik-titik yang terdapat pada grafik tersebut. Nah, sekarang mari kita mulai menentukan grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Contohnya, tentukan grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 dengan X-nya kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari negatif 4. Untuk X-nya anggota himpunan bilangan real. Kita buat tabelnya, kita tulis fungsinya, kemudian ini untuk nilai X, nilai Y, dan titiknya nanti. Untuk X-nya kembali ke daerah asalnya tadi yang sudah disebutkan pada soal bahwa X-nya itu diminta mulai dari negatif 4 sampai 2. Nah, jadi negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 kita tuliskan. Nah, kemudian setiap titik X ini kemudian kita substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat. Jadi untuk negatif 4 misalnya, berarti negatif 4 kita substitusikan ke Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X tambah 3, sehingga sama dengan negatif 4 dikuadratkan 16 ya, berarti negatif 16 ditambah 8 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 5. Kemudian untuk negatif 3 kita substitusikan juga. Kemudian diperoleh hasilnya 0. Nah, untuk negatif 2 setelah kita substitusikan hasilnya 3. Begitu juga untuk nilai X yang lain. Nah, setelah kita peroleh nilai Y ini, sekarang kita tuliskan titik-titiknya. Untuk X sama dengan negatif 4 dengan Y sama dengan negatif 5, berarti titiknya adalah negatif 4, negatif 5. Untuk X sama dengan negatif 3 dengan nilai Y-nya 0, berarti titiknya adalah negatif 3, 0. Begitu seterusnya. Nah, dari sini akhirnya kita sudah memperoleh titik-titik fungsi kuadrat dengan cara menggunakan tabel. Jadi tabelnya ini tadi ya. Nah, kemudian setelah ini baru kita gambarkan pada diagram Kartesius. Kita tandai titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Yang pertama negatif 4, negatif 5. Nah, di sini. Kemudian negatif 3, 0, negatif 2,3, negatif 1,4, 0,3, 1,0, 2, negatif 5. Nah, setelah kita titik-titik ini kita tandai ya. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, inilah yang disebut dengan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Nah, dari grafik fungsi kuadrat ini tadi yang sudah kita peroleh tadi, sekarang kita lihat titik-titiknya. Di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik A
Nah, ini disebut titik puncak, titik maksimum. Nah, kenapa disebut titik maksimum? Seperti yang sudah Ibu utarakan pada slide sebelumnya tadi, dia menduduki titik tertinggi di antara semua titik-titik yang ada pada grafik tersebut, sehingga titik A ini disebut titik maksimum atau titik puncaknya, ya. Koordinatnya adalah negatif 1,4. Kemudian titik B dan juga titik C ini disebut titik potong dengan sumbu X karena dia berada di sumbu X, ya. Jadi koordinatnya adalah negatif 3,0 dan C 1,0. Kemudian titik D ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Koordinatnya adalah 0,3. Nah, kembali kita lihat grafiknya tadi, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kita lihat grafik fungsinya, persamaan fungsi kuadratnya, yakni Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3, atau kita tuliskan menjadi Fx sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Perhatikan untuk X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Nah, di sini untuk X sama dengan negatif 3, kita lihat nilai Y-nya kan 0 ya. Nah, itu bisa juga kita artikan F min 3 itu hasilnya 0. Kemudian untuk X sama dengan 1, nilainya juga Y-nya 0, atau F1 sama dengan 0. Karena F negatif 3 sama dengan 0, dan F1 itu sama dengan 0, maka dari sini dapat kita katakan bahwa X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1 itu adalah pembuat nol fungsi. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena nilai X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1 itu membuat nilainya Fx atau nilainya Y menjadi 0. Nah, kembali ke grafik tadi, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, dari persamaan fungsi tadi, perhatikan untuk X sama dengan negatif 1. Nah, untuk X sama dengan negatif 1, diperoleh F negatif 1 hasilnya 4. Jadi dikatakan bahwa nilai maksimum fungsi itu adalah 4 nilainya, ya. Nah, kemudian jika kita tarik garis, nah ini sumbu simetri tadi ya. Nah, grafik di sebelah kiri sumbu simetri itu akan naik sampai ke titik negatif 1,4. Tapi setelah di kanannya sumbu simetri, nah, grafik ini turun. Nah, setelah naik turun di sebelah kanannya sumbu simetri. Nah, berarti titik 1,4 itu dikatakan titik balik maksimum. Jadi setelah naik kemudian turun lagi, nah batasnya di mana tempat naik dan turun tadi, yaitu titik A. Jadi titik A ini disebut titik balik maksimum. Jadi ini berarti grafik fungsi mempunyai titik puncak A negatif 1,4. Kita lanjutkan ke daerah asal, daerah hasil, batas bawah dan batas atas dari grafik fungsi kuadrat. Dari gambar grafik fungsi kuadrat yang sudah kita peroleh tadi, kita lihat bahwa pada soal sudah disebutkan domainnya atau daerah asalnya adalah X kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari sama dengan negatif 4. Jadi batasnya ini, ya, untuk X-nya. Nah, kemudian kita batasi untuk hasilnya setelah kita menggambar tadi. Nah, ternyata daerah asalnya ini tadi ya, tetap, dan untuk daerah hasilnya atau ringnya itu kita peroleh dari sumbu Y. Jadi kalau daerah asal itu kita peroleh dari sumbu X, kalau daerah hasil kita peroleh dari sumbu Y. Nah, dari sumbu Y kita lihat angka yang terendah adalah negatif 5 dan angka yang tertinggi adalah 4.
Jadi dapat kita tulis daerah hasilnya adalah Y, sedemikian sehingga Y-nya kurang dari sama dengan 4 dan lebih dari sama dengan negatif 5. Dari sini dapat kita katakan bahwa batas bawahnya adalah negatif 5 dan batas atasnya adalah 4. Nah, gitulah bahasan kita tentang bagaimana kita menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar, dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci dengan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.